semuanya, apa kabar kalian? Masuk lagi ke tema Lebaran kita di hari ke 9 pokoknya ya. Pokoknya ini ekstra lah. Lebaran tuh kan misalnya 2 hari, tapi ini sampai akhir bulan itu pasti temanya Lebaran 10 hari ya. Dan di sini untuk malam ini pembacaan kita adalah mengenai yang dipendamnya. Seperti biasa, untuk pembacaan selama 10 hari dan masih suasana lebaran sampai dengan mungkin akhir bulan, pembacaanku hanya mentok di 15 menit ya teman-teman, dikarenakan aku masih pengen menikmati gitu loh, menikmati libur. Oke? Kita akan lihat di sini yang dipendamnya. Queen of Cups. Energi galau ya teman-teman. Kalau aku bilang dia tuh lebih seperti kayak galau dengan apa yang sudah dijajaki saat ini. Ada kartu Queen of Swords. Dia galau. Kenapa dia belum bisa membuat sebuah keputusan dan dia ingin membuat sebuah keputusan ya. Mengenai apa? Jika dikaitkan dengan kamu, dia ingin memberhentikan, bukan ingin putus ya, tapi dia ingin segera banget memberikan sebuah keputusan kepada kamu yang terkait dengan perasaannya. Dan di sini aku ngelihat ada kartu Five of Cups. Karena dia merasa apa ya teman-teman? Kalau dia tidak kunjung membuat sebuah keputusan, ya, tidak ada finalnya, maka kalian berdua ini akan selalu banyak sakit hatinya. Dan di sini ada kartu Temperance, ya. Bagaimana hubungan ini bisa berimbang kalau dia sendiri tidak memberikan kejelasan statusnya pada kamu. Mungkin serasa pacaran cuman status, tapi nggak kayak dilakuinya dengan benar gitu loh. Makanya di sini dia tuh agak sedikit galau. Kalau aku tidak membuat sebuah keputusan, jangan-jangan nanti kamunya kabur. Nah, kita lihat lagi ya di sini teman-teman. Selama ini yang dipendamnya tuh apa? Oke. 2 kartu mengafirmasi kegalauan. 2 kartu mengafirmasi kegalauan. Five of Wands, banyaknya tekanan. Ya, ingin membuat putusan dari namanya tekanan. Dia pengen ada hidup baru, teman-teman. Jujur aja ya. Ini bisa aja dia tuh ingin memutuskan koneksi-koneksi dari masa lalu. Dan apa yang memang sudah ditakdirkan atau diberikan sama dia oleh semesta, aku lihat dia ingin menjaganya. Pengen hidup baru dan ingin ada keluarga baru. Kalau misalnya dia di sini punya masa lalu menikah dan lain-lain, ya sepertinya mau di cut off dulu gitu loh, sebelum berhubungan dengan kamu. Karena dia merasa begini. Dia merasa kalau dia tidak segera membuat sebuah keputusan, maka jadinya kalian itu akan sama-sama aja. Hubungannya tuh kayak menggantung, naik turun. Di sini dia tuh berusaha untuk memilih yang terbaik, teman-teman. Walaupun dengan memilih yang terbaik ini akan memberikan reaksi yang tidak enak dari sekitarnya, ya. Mungkin nggak sih di sini kalian itu ada yang tidak apa ya teman-teman, tidak direstui, atau kalian ada dalam kisah-kisah cinta segitiga. Itu bisa masuk di pembacaan ini ya. Kita akan buka lagi, ada kartu Five of Wands. Apa ya yang menjadi kata hatinya. Kata hatinya yang akan ditentang oleh semua orang, yaitu mengenai dia memilih cinta. Ini kan jelas. Ada yang dikorbankan. Ya mungkin keluarganya ada yang gak setuju, mungkin lingkungannya ada yang gak setuju, atau mungkin lingkungan kamu tidak setuju ya. Dia di sini berusaha untuk memberantas itu semua teman-teman, memberanguskan. Sudah saatnya nih gue take action dengan apa yang sudah gue lakukan. Gitu. Dia mau mencoba berani bertanggung jawab. Ya. Dan sini yang dipendamnya itu adalah sebuah rencana bagaimana kedepannya dia tuh mau hidup tuh yang sesuai dengan pilihan hati. Kalau kita bilang masalah cinta ya teman-teman, kita tuh kan nggak bisa jalan kalau udah nggak tersinkronisasi kan. Ya itulah yang dia rasakan. Apalagi yang kita bisa ambil atau kita bisa petik dari pembacaan ini. Oke. Ada kartu Page of Swords ya. Page of Swords itu adalah
tindakan atau sikap yang dimana dia tidak mengikuti arus. Kalau semua orang ngomong A, mungkin dia bisa ke B. Orang ini tuh nggak mau didikte, nggak mau nggak mau dipaksa untuk harus ngikut gitu loh. Tapi semua yang dia pendam ini adalah salah satu perubahan dia dengan bilang kepada semua orang bahwa aku itu sudah tidak bisa terlalu banyak dikontrol. Aku punya keputusan sendiri, aku punya hak sendiri. Jadi biar orang itu pada tahu kenapa aku pengen di sini hidup aku itu tidak terlalu dikekang, tidak terlalu diatur, sehingga aku bisa menata kembali hidup aku. Aku mau ngambil bagian-bagian yang penting dalam hidup aku sehingga aku bisa hidup secara harmonis dan berkecukupan di sini. Misalnya dia adalah orang yang dimanfaatkan sama keluarganya untuk menjadi tulang punggung, mungkin sekarang udah saatnya untuk berbagi lah. Jangan ke dia semua. Karena bebannya tuh dia rasanya udah capek. Bagaimana dia ke kamu? Ada kartu granted. Ya, memang ada jalannya, ya, ada jalannya. Ada sebuah progres yang aku lihat di sini. Progresnya tuh memang sudah ditunjukkan sama semesta gitu loh. Oh, ini loh jalannya. Tuh. Aku bisa lihat ya teman-teman. Proses menuju kamu ini bisa ditandai dengan dia mungkin akan menemui kamu atau dia akan datang ke kota kamu. Kalau seandainya dia kayak beda negara, dia bisa aja visit atau mengunjungi kamu. Dimana proses perjalanan yang jauh, apapun sesuatu yang jauh, misalnya kamu di Bandung, dia di Jakarta, dia misalnya rela datang ke kamu, berarti dengan satu tujuan adalah awal mula. Ingat ya, kalau kamu nanti someday dengan dia terjadi hal seperti ini, maka itu adalah awal mula. Awal mula dimana selama ini dia itu tidak mengikuti kata hatinya. Jadi sekarang saatnya untuk membuka kata hatinya. Paham ya? Selama ini dia udah banyak kayak mengelak dari kamu. Selama ini dia tidak bilang kalau aku kangen sama kamu mungkin. Dia nggak bilang sama kamu kalau dia membutuhkan kamu. Nah sekarang ketika ini semuanya sudah selesai, PR-nya dia berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya sudah selesai, aku ngelihatnya di sini dia baru berprogres menuju kamu. Ketika dia bilang, yuk kita ketemuan, atau yuk kita kita janjian atau kita liburan bareng yuk atau gimana. Nah itu adalah awal mula dia untuk lepas dari namanya kepusingan yang selama ini tuh muter aja ya. Dia ini cukup stres loh teman-teman. Dia tuh punya, kalau aku bilang secara pikiran tuh kayak terlalu banyak yang dipikirin, kayak dia tuh udah kayak bapak negara, pak ibu negara yang mesti ngatur sana sini. Dengan dia pergi ke kamu itu sebagai bentuk pemberontakan, dimana bentuk pemberontakannya adalah dengan dia bilang ke sekelilingnya bahwa aku pengen pergi dong. Ini mungkin pergi yang agak lama dan mungkin aja dia ketemu sama kamu ya, mau ngajak kamu jalan. Di sini aku ngelihat dengan ketemuan sama kamu ini, aku nggak tahu ya, ada kartu betrayal. Entah siapa antara kamu atau dia di sini yang punya ikatan cinta segitiga, atau ada yang mengkhianati pasangan resmi, aku nggak tahu. Tetapi dia di sini sering berkabar ya bahwa ada kegagalan di hubungannya dia, sehingga dia butuh namanya validasi dari kamu. Dia pengen kayak diberikan semangat, diberikan ujangan-ujangan, mungkin dia pengen curhat sama kamu. Dan aku lihatnya di sini ada kartu betrayal ya. Entah, aku nggak tahu, tapi aku rasa sih ada sesuatu yang gagal sebelumnya. Karena di sini kayak bentuk kekecewaan. Dia kayaknya sudah mengambil sikap, atau ada yang sudah mengambil sikap bahwa aku kecewa.
Kecewa karena masa laluku. Seseorang di sini nggak pada ngerti kalau aku tuh sakit gitu. Bisa aja gini teman-teman, ini maaf ya, mungkin dia pernah berhubungan dengan seseorang di mana sudah resmi ikatannya atau sudah diketahui keluarganya, tiba-tiba dia mau putus karena memang nggak sesuai lagi, nggak sejalan lagi, tapi keluarganya menentang. Dan di situ dia kayaknya pengen menunjukkan bahwa aku punya pilihanku sendiri gitu. Ya kita bisa tahu sih, maksudnya tak kenal itu kan tanda tak sayang ya. Kalau misalnya orang-orang di sekitarnya mikir kalau kamu adalah orang yang menginfluence dia supaya bengal, ya nggak apa-apa, kan tandanya tak kenal, berarti kan dia belum tahu, mereka belum tahu kamu tuh gimana gitu. Siapa duluan yang memulai dari hubungan ini, nggak ada yang tahu. Kita akan lihat lagi energi kamu dan dia ya, dari apa yang sudah dipendamnya. Di sini aku ngelihatnya dia pengen adanya sebuah pergerakan ya yang dipendam sama dia terkait dengan kamu. Dia pengen adanya jalan aja hubungan ini, pengen ada pergerakan, pengen ada jalan, pengen menuju sebuah harapan. Aku bilang dia lagi kayak berupaya. Berupayanya itu untuk apa? Berupaya untuk bisa menemukan kamu kembali. Mungkin kamu adalah bagian dari hidupnya, mungkin kamu adalah bagian hatinya, mungkin kamu adalah bagian masa lalunya. Dia akan datang ke sana. Bisa jadi kan dia menikah sama seseorang ini ternyata sudah kenal kamu duluan. Ya enggak? Di sini sebetulnya dia tuh kayak mikirin loh. Kalau kamu yang lebih duluan kenal daripada pasangannya, di sini sudah pasti orang ini pengen ketemu kamu lagi, pengen ada namanya satu energi yang kayak ngomong gini, kapan ya aku bisa ketemu sama si A lagi? Kayaknya kok lucu ya kalau bisa ketemu lagi. Dan sini tuh kayak berupa harapan yang sangat dalam teman-teman. Kalau aku bilang dari cara ngomong gini mungkin biasa, dia tuh lebih deep lagi ngomongnya. Dan aku lihat di sini dia tuh sudah cukup. Kalau seandainya dia tahu kabar kamu atau dia datengin kamu ya, jauh-jauh datengin kamu dan memang bisa ketemu, itu kata dia udah cukup. Gak perlulah ngapa-ngapain lah. Kalau datang ketemu ya udah tinggal ngobrol. Seharian kalian nonton kayak mau makan kayak dan pamit pulang, itu udah seneng buat dia. Minimal at least bisa ketemu kamu tuh sampai benar-benar apa ya? Sampai benar-benar lega gitu. Sampai kayak dia tuh bisa semangat lagi lah. Intinya gitu ya. Oke, teman-teman, di sini aku akan ambil untuk wejangannya ya terkait dengan apa yang dia pendam perasaannya ke kamu. Aku lihat di sini ada semesta punya cara dan kerjanya sendiri. Nah, kita bisa melihat nanti. Kamu nggak perlu takut ketika tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu dan kamu mungkin benci sama orang ini ya. Mungkin ada benci, ada nggak suka. Tapi tiba-tiba kalau dia datang, berarti memang semesta punya cara kerjanya sendiri. Kamu nggak bisa nolak. Kamu di sini akan diperlihatkan mana yang benar, mana yang salah. Apakah dia bisa berkomitmen, bisa konsekuen, dan bisa bisa membuka semua apa yang telah disembunyikan. Kalau misalnya memang iya, berarti memang sudah ditakdirkan teman-teman. Mau kita mengelak, mau kita ibaratnya apa ya, kayak mencari gitu. Kalau Tuhan juga nggak kasih restu, ya nggak akan dikasih restu. Makanya aku juga bilang sama klien-klienku, kalau mau kenalan aja dulu dengan santai. Apalagi kalau seandainya kenalannya sama orang luar negeri. Orang luar negeri itu adalah paling anti menerima message itu yang panjang sekali. Ya, orang-orang bule itu hanya sukanya apa? WhatsApp, bye love, okay love, bye. Karena ada kerjaan sendiri gitu. Ya, aku gak mau berdasarkan pengalaman loh teman-teman. Banyak yang gak suka orang bule sama orang kita karena kalau WhatsApp itu kayak teks presiden. Berantem di WhatsApp, ini di WhatsApp. Mereka lebih senang kayak ayo komunikasi. Makanya mereka tuh lebih senang kayak SMS ya. Kalau di sana ya, di luar tuh SMS atau pakai email.
Itu pun yang penting-penting. Yuk, see you tonight. Oke, udah, kalian di situ, kalian chatting, kalian ngobrol, kalian dating, dan pulang ya sudah. Gitu loh. Jadi nggak berantem drama di WhatsApp dan lain-lain ya. Karena kita kalau buat kamu yang suka sama bule, jangan too much stalking lah. Mendingan ketemuan, ngobrol ya seperlunya, and then apa yang seru diceritakan. Mereka lebih menghargai itu daripada. Oh iya, sama satu lagi, kalau kalian punya pasangan orang luar, jangan buru-buru dia serius terus dibilang aku mau nikah, kita nikah yuk. Waduh, udah deh, harga mati itu udah nggak usah. Ilfeel, bulenya ilfeel, gerak-geriknya itu udah. Kecuali kalau mereka mau, mereka akan bilang aku mau. Dan kamu lihat nggak sih kalau pasangan orang luar itu, mereka pacaran berapa puluh tahun dulu baru ngelamarnya kapan? Karena ada pertimbangan masalah uang. Oke? Kalau menikah di luar negeri, otomatis akan dipotong pajak. Kalau misalnya orang tidak mau, ya karena itu gitu loh. Kecuali kalau dia sudah mendekati, misalnya penghasilan sudah naik atau apa, baru yuk merit. Jadi kalau dia konten kreator ya nggak peduli gitu loh. Tapi kalau dia kerja di kantor atau apa, menikah itu ada pajaknya teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Makanya buat orang kita itu jangan berpikiran dangkal, sekali kenal sama bule di Tinder langsung nikah yuk, walalalah, bye. Aku juga kalau jadi bule juga, aduh nih apaan sih, nggak sesuai dengan budaya ya. Jadi aku kasih tips sedikit aja. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Coba diambil yang baik-baik, buang yang buruk, direnungi ya mengenai apa yang dipendamnya. Santai aja teman-teman. Kalau ngikutin masalah cinta itu nggak usah dicari, kalau jodoh pun juga datang. Oke? Sip, see you and good night, bye bye.